Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Mayang Tabitsa dengan NIM 22505010711332. Di sini saya akan mengerjakan tugas individu dari mata kuliah manajemen reproduksi dan inseminasi buatan dari kelas J dengan dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur Trinil Susilowati, MS IPU ASEAN Engineering. Untuk case study yang saya pilih adalah upaya peningkatan produksi babi pasca terserang penyakit African Swine Fever atau biasa disingkat ASF di Kelurahan Sikumana, Kota Kupang yang mengalami kerugian ekonomi akibat banyaknya kematian babi dan menyisakan satu babi betina tanpa pejantan. Lalu, bagaimana solusi agar para peternak babi dapat meningkatkan produksi ternak babinya kembali? Lalu, apa sih penyakit African Swine Fever ini? Penyakit ini biasa disebut dengan demam babi Afrika, merupakan penyakit yang diderita oleh babi akibat virus ASF, yang merupakan virus DNA beruntai ganda dari genus Asfivirus. Karena belum adanya pengobatan efektif untuk penyakit ini, tingginya tingkat morbiditas dan mortalitas berdampak juga pada kondisi ekonomi peternak. Salah satunya peternak yang ada di Kelurahan Sikumana, Kota Kupang. Kejadian ASF ini di Indonesia telah dilaporkan terjadi di Sumatera Utara, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur. Pasca kejadian ASF ini, peternak di NTT hanya menyisakan satu babi betina tanpa pejantan. Kondisi ini menjadi masalah dalam meningkatkan kembali produksi babi. Salah satu yang dapat dilakukan adalah mengawinkan babi betina dengan kawin buatan atau biasa disebut inseminasi buatan. Lalu, apa sih yang disebut dengan inseminasi buatan? Inseminasi buatan merupakan teknologi reproduksi yang bertujuan untuk meningkatkan populasi dan mutu genetik pada ternak. Nah, cara kerja IB sendiri yaitu dengan memasukkan atau penyampaian semen ke dalam saluran kelamin betina ternak yang sedang estrus agar sel telur yang diovulasikan dapat dibuahi oleh spermatozoa dengan menggunakan alat buatan manusia. Keuntungan dari menggunakan teknik ini adalah dapat memilih menggunakan genetik yang bagus untuk reproduksi, menekan biaya pengeluaran pemeliharaan pejantan, dan dapat mengontrol terjadinya penularan penyakit. Nah, ini adalah alat inseminasi buatan yang disebut dengan kateter. Pertama-tama dilakukan perangsangan pada indukan sebelum dilakukan inseminasi buatan dengan memberikan sperma di hidung menggunakan ujung kateter. Langkah selanjutnya pembersihan alat kelamin dengan menggunakan air hangat. Selanjutnya memasukkan kateter mengarah ke atas dan memutar berlawanan arah jarum jam yaitu ke kiri dengan hati-hati. Kemudian memasukkan sperma ke dalam kateter dengan posisi semen berada lebih tinggi. Setelah melakukan proses kawin, menunggu kira-kira 3-5 menit agar masuknya sperma lebih efektif. Metode ini awalnya menyiapkan betina yang sehat dan produktif dan memiliki siklus estrus yang baik. Kemudian babi tersebut dilihat tanda birahinya seperti tingkah laku yang tenang ketika ditekan punggungnya. Perubahan bentuk vulva yang membengkak, mengeluarkan cairan dan berwarna merah. Kemudian dilakukan dengan penampungan semen babi Landrace dari pejantan di daerah kaniti. Kemudian sperma yang dikoleksi tersebut disimpan di dalam wadah botol plastik dan dibawa ke peternak untuk dilakukan inseminasi buatan. Pengamatan tanda birahi tersebut merupakan salah satu faktor yang penting yang dilakukan agar proses inseminasi buatan tersebut berjalan dengan lancar. Ada beberapa alat yang digunakan untuk inseminasi buatan. Nah, alat yang digunakan pada babi sendiri itu adalah kateter. Proses inseminasi buatan dilakukan menggunakan kateter sekali pakai yang dimasukkan ke saluran reproduksi babi untuk memasukkan semen segar. Kegiatan inseminasi menggunakan kateter sekali pakai dengan memasukkan alat ini berlawanan arah jarum jam, yaitu memutar ke arah kiri menuju ke saluran reproduksi.
Kemudian dilakukan pengamatan gejala birahi pada hari ke-21. Setelah dilakukan inseminasi buatan tersebut, jika babi tersebut tidak menunjukkan tanda birahi lagi seperti tampak vulva pucat dan tidak bengkak, tidak tenang ketika ditekan punggungnya menunjukkan babi tersebut bunting, maka inseminasi buatan yang dilakukan telah berhasil. Lalu apa sih peran inseminator? Peran inseminator sangat besar dalam keberhasilan pelaksanaan IB. Kemampuan melakukan IB, keahlian dan keterampilan inseminator dalam akurasi pengenalan birahi, sanitasi alat, penanganan atau handling semen beku, serta pencairan kembali atau towing yang benar akan menentukan keberhasilan IB. Saat yang tepat untuk dilakukan IB setelah gejala birahi telah dikuasai dengan baik oleh inseminator, di mana saat yang tepat untuk dilakukan IB adalah 8-12 jam setelah tanda-tanda birahi itu muncul, atau biasanya meliputi vulva membengkak dan berwarna merah, mengeluarkan mucus dan tenang atau diam ketika diberi penekanan atau reaksi penekanan di punggung. Selanjutnya dilakukan pengecekan kembali pada hari ke-109. Babi menunjukkan kondisi vulva yang mengalami pembengkakan, puting susu yang semakin besar dan keluar air susu. Pada umur kebuntingan 60-90 hari, tanda-tanda eksternal kebuntingan pada induk babi dapat dilihat dengan adanya perubahan fisik seperti distensi abdomen, pembesaran ambing, dan vulva membengkak. Babi betina partus pada hari ke-115. Seekor induk babi mempunyai litter size 8-12 ekor anak babi dengan lama kebuntingan 112-120 hari. Lalu penerapan metode inseminasi buatan pada babi betina pasca kejadian ASF di Kelurahan Sikumana, Kota Kupang, bahwa dengan menggunakan IB berjalan dengan baik. Babi yang dilakukan IB menghasilkan 9 ekor anak babi sehingga populasi di kandang menjadi 10 ekor. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan IB dapat membantu peternak dalam meningkatkan produksi babi pasca kejadian ASF serta pemberian solusi yang efektif dalam mengatasi permasalahan produksi babi di daerah tersebut. Baik, sekian penjelasan tentang case base tadi yang saya pilih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.